Halo teman-teman. Halo. Iya, tadi aku live di YouTube tapi YouTube bermasalah. Saya nggak tahu komputer saya bermasalah atau apa ya. Jadi ini saya live di Instagram dulu lah. Ini Arif dari Medan. Halo Arif. Halo. Ya teman-teman, ya seperti biasa lah ya, kalau lagi sesi live mungkin boleh Q&A, mau tanya apa saja boleh. Kita mau bahas terkait akuntansi, mau bahas terkait apa, boleh. Halo Dela. Salam kenal, Muhammad Arif. Aku senang lihat konten kakak. Oh, salam kenal juga ya. Salam kenal juga teman-teman. Senang kalau bisa membantu teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mau ditanya, boleh. Anissa Maharani, belajar akuntansi biar mudah gimana kak? Nah, untuk akuntansi sendiri kan seni pencatatan ya. Itu kan seni mencatat-catat, atau bisa dikatakan seni yang mencatat lah. Kita ada transaksi di kantor, kita catat, kita susun laporan keuangannya. Jadi kalau kerjain soal itu, kita harus berpikir kita itu sebagai seorang akuntan. Karena kalau kita nggak berpikir sebagai seorang akuntan, ya agak susah. Ini untuk suara jelas teman-teman ya. Ini saya pakai bawaan apa sih? Bawaan HP. Abang kuliah di mana? Alumni sih lebih jelasnya. Saya kuliah di universitas swasta. Ini Anissa mau live bareng. Kalau teman-teman mau live bareng boleh juga sih. Jadi kita bisa sharing. Boleh kalau teman-teman ada pertanyaan boleh tanya terkait dengan akuntansi, misalnya ada materi-materi yang mau sharing, boleh tanya saja. Audit susah nggak kak untuk Jahra? Nah, audit itu kan, kalau audit itu dia agak berbeda teman-teman. Audit itu kan dia tuh cara mengkaji perusahaannya itu kan terbalik ya. Dia tuh dari laporan keuangan dulu dilihat ya, baru ke buku besar, baru ke jurnal. Nah, kalau dibilang susah sih sebenarnya, kalau udah bisa siklus akuntansi sih gak ada yang susah sih sebenarnya ya teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan ya, yang namanya dasar itu penting banget. Arif, Bang, kalau akuntansi biaya itu adalah sebuah bidang akuntansi yang dipelajari untuk perusahaan manufaktur. Kenapa sih perusahaan manufaktur dalam melakukan pencatatan biaya perusahaan manufaktur itu kan bisa dikatakan agak ribet ya. Agak ribet dalam arti itu agak kompleks. Ya, agak kompleks. Makanya itu ada namanya akuntansi biaya, teman-teman. Jadi sebenarnya akuntansi biaya kalau mau dibilang ya, kalau mau kita bilang secara dunia kerjanya ya, yang teman-teman pelajari di lembaga pendidikan itu sebenarnya belum mencerminkan apa yang ada di dunia kerja sebenarnya. Kalau mau dibilang, kenapa? Karena di dunia kerja yang namanya manufaktur itu nggak cuma satu jenis teman-teman, itu banyak banget. Tapi ya memang secara garis besarnya seperti begitu. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya saya bilang, oh bang, akuntansi biaya itu susah banget, saya gagal di lembaga pendidikan. Sebenarnya menurut saya sih nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena belum tentu apa yang teman-teman pelajari itu bakal pakai seperti begitu juga, ya. Karena kan kita belum tahu arah teman-teman itu kemana. Misalnya nih, arah teman-teman ke manufaktur, tapi manufakturnya pertambangan. Ya, nanti pasti caranya berbeda lagi. Atau misalnya ke PKS, kelapa sawit, berbeda lagi. Atau misalnya kemana lagi. Kan banyak manufaktur ya. Entah percetakan, ya, atau apa. Semuanya itu pasti ada porsinya masing-masing. Jadi sebenarnya kalau gagal di lembaga pendidikan itu pun berarti gagal semuanya. Enggak ya, ini yang banyak salah persepsi. Dulu ada kok teman saya itu nggak pandai akuntansi, tapi sekarang kerja jadi staf akunting, jago. Ya memang ya karena ketika dunia kerja itu lebih fleksibel teman-teman. Ya ditambah nanti ada banyak tools, ada banyak software yang memudahkan kita. Jadi sebenarnya jangan takut teman-teman. Muhammad Arif, daring kak, masih daring. Ya memang ini lagi pandemi, kita harap semoga cepat-cepatlah ketemu vaksinnya ya. Jadi kita bisa cepat-cepat masuk karena saya tahu juga kok daring itu ya kurang efektif lah. Jidan Fatur, kak aku belum paham soal akuntansi. Mungkin Jidan boleh share belum pahamnya di mana. Kas itu debit atau kredit bang? Kas itu posisinya di debit ya, tapi dia bisa bertambah dan dia bertambah di debit berkurang di kredit. Jose Nando, biaya produksi. Ya, pendekatan biaya betul biaya produksi, sorry. Akuntansi biaya produksi. Buku yang paling bagus untuk belajar pemula akuntansi gimana kak? Kalau untuk pemula sih saran saya sih nggak usah beli buku. Saran saya ya, tapi ini tergantung ke teman-teman. Kalau teman-teman bilang saya perlu buku, saya harus beli, ya nggak apa-apa. Cuma kalau akuntansi pemula itu untuk zaman sekarang sih saya rasa terlalu mubazir kalau beli buku. Kenapa? Ini ada alasannya sih. Alasannya karena memang untuk ilmu akuntansi pemula itu udah banyak banget di internet teman-teman. Ya, informasi di internet itu udah ya bisa dikatakan udah banyak banget lah. Udah tersebar di mana-mana. Kalau teman buka internet, semua informasi ada. Tapi kalau untuk akuntansi spesifik, nah itu masih sedikit banget. Jadi saran saya kalau teman-teman punya uang lebih, daripada teman-teman habisin uang untuk beli akuntansi pemula, mending uang tersebut ditabung, beli buku-buku akuntansi yang lebih spesifik. Misalnya teman-teman mau ke akuntansi keuangan, belilah buku-buku analisa laporan keuangan misalnya. Kalau mau ke audit, belilah buku-buku audit. Meskipun sekarang belum mengerti, nggak apa-apa, beli aja dulu. Nanti akan ada waktunya teman-teman bakal baca buku tersebut. Kalau
Kalau akuntansi bagian mana yang menurut kakak lumayan rumit? Sebenarnya saya itu kan orangnya itu kan akuntansi keuangan ya. Saya kan bidang saya keuangan, bidang saya menganalisa. Jadi kalau dibilang rumit ya pasti saya bilang akuntansi perpajakan. Kenapa rumit? Karena memang saya nggak pernah belajar hal tersebut. Jadi ketika ditanya kepada saya, ya saya bingung jawabnya gimana kan. Di sisi lain memang ada juga seperti audit, audit juga saya nggak pernah pelajari. Jadi ya memang eh, kalau dibilang ribet ya ribet, bukan ribet sih tapi sulit ya. Tapi ya kita harus akui teman-teman, akuntansi itu kan luas banget. Kita tidak bisa memaksa kita itu harus menguasai semuanya. Ya, kalau kita mau menguasai semuanya ya nggak bisa juga ya. Tapi kuasailah sesuai bidang kita. Kalau teman-teman memang bidangnya di audit ya kuasai audit dengan baik dan benar. Kalau teman-teman bidangnya di keuangan ya kuasai dengan baik dan benar. Kalau teman-teman hari ini menjadi staf akunting di PKS misalnya, pabrik kelapa sawit, ya kuasailah ilmu-ilmu kelapa sawit, ilmu-ilmu pencatatannya ya, kelapa sawit yang baik dan benar gitu ya. Nggak perlu mempelajari, bukan nggak perlu sih, tapi usahakan dulu kita mempelajari yang kita bidang kita dulu. Kalau nanti udah oke, udah bisa baru pelajari yang lain teman-teman. Jangan terlalu dipaksakan. Oh saya hari ini kerja di pabrik kelapa sawit, saya harus bisa percetakan misalnya. Kan terlalu lari ya. Dan belum tentu juga teman-teman misalnya resign dari sana masuk ke percetakan. Jadi menurut saya sih kuasai saja apa yang di depan mata kita. Kalau di depan mata kita ya akuntansi dagang, kita kerja di perusahaan dagang ya kuasai saja perusahaan dagang. Kalau memang ada rezeki kita bisa ikut training ya. Ya itu baru beda cerita ya kita mempelajarinya. Jahra, ada rekomendasi buku akuntansi lanjutan nggak kak? Boleh tahu Jahra ini spesifiknya mungkin yang bagaimana ya? Wina, jurnal penyesuaian setelah penutup gimana bang? Biasanya setelah penutup nggak ada jurnal penyesuaian lagi Wina. Ya karena kalau jurnal penutup itu kan cuma apa namanya mengadjust laporan laba rugi kita supaya dinolkan saldo laporan laba rugi kita. Jadi itu tujuannya untuk membuat neraca awal. Jadi biasanya itu nggak ada buat jurnal penyesuaian lagi. Jurnal penyesuaian itu dibuat di akhir periode sebelum penutupan. Kalau sudah tutup berarti ya sudah clear teman-teman. Tolong jelasin aliran cost manufaktur. Maksud cost mungkin bisa diperjelas Astri ya. Kak, PSAK 0 berapa untuk laporan keuangan koperasi? Nah, untuk Yana Nicholas ini saya kurang tahu ya. Karena memang harus diakui akuntansi itu kan luas banget ya. Saya nanti kalau memang saya Yana Nicholas mau tahu nanti mungkin saya bisa cariin di internet atau saya tanya teman-teman saya. Karena kalau apalagi bicara soal PSAK ya. PSAK itu kan sama seperti ilmu pajak, dia bisa update ya. Kita itu nggak bisa hafal teman-teman, kecuali saya itu memang bekerja di koperasi misalnya, saya harus menguasai hal tersebut. Tapi ini kan saya nggak bekerja di koperasi, jadi saya memang nggak mengetahui PSAK-nya mau berapa, isinya apa sampai sedetail tersebut. Tapi kalau ketika saya butuh ya saya biasa baca. Contoh seperti yang kemarin terkait dengan persediaan, nah itu kita pelajari. Kak, aku masih bingung sama akuntansi keuangan tentang Wesel. Nah, untuk Wesel sebenarnya saya sudah ada videonya Widya ya, mungkin bisa nonton. Nanti coba yang nggak jelas bisa kita share lagi. Nah, jadi saya kembali jelaskan lagi teman-teman, akuntansi itu kan luas banget ya. Kita nggak bisa memaksakan bahwa oh kita harus menguasai semuanya ini. Ya sebenarnya kalau teman-teman mau seperti begitu sih saya rasa ya ada orang yang bisa ada, tapi kalau kita pukul rata semua sih itu menjadi sebuah ketakutan jadinya ya. Kenapa saya bilang jadi sebuah ketakutan? Orang jadi takut belajar akuntansi. Oh ternyata akuntansi itu payah banget ya. Padahal kalau di dunia kerja, apalagi kalau kita bicara soal PSAK ya, itu nggak seperti ujian teman-teman. Nggak seperti bilang kan, William hari ini kita mau bahas PSAK, kamu harus langsung tahu jawabannya ya. Enggak, pasti kita dikasih waktu untuk belajar dulu. Contoh di teman-teman lah, tanya saya terkait dengan PSAK atau ada mau konsultasi terkait dengan keuangan perusahaan, itu pasti kita pelajari dulu teman-teman. Kita butuh waktu. Dan proses mempelajari tersebut kan open book. Kita baca bukunya, ya kita nggak belajar untuk ujian, enggak. Kalau di lembaga pendidikan memang belajar ujian hafal jawab ya. Kita itu baca dulu bukunya, kita pelajari dulu, kita koordinasikan, diskusikan, kita cari solusi terbaiknya. Nah, itu teman-teman. Makanya kalau teman-teman kadang tanya saya terkait dengan soal-soal di lembaga pendidikan ya, saya tuh memang saya akuin, saya nggak bisa semuanya teman-teman. Kenapa? Karena akuntansi ini luas banget. Ada memang yang memang pada saat saya kuliah dulu saya nggak mempelajarinya. Dan kebetulan pada saat saya kerja, saya juga nggak berhubungan dengan materi tersebut. Jadi kalau saya nanti menjawabnya rupanya salah, saya kan gak enak sama teman-teman ya. Jadi memang terkadang saya bilang saya nggak tahu. Nah, karena memang kita harus akuin kalau kurikulum pendidikan itu kan maju terus ya, berkembang terus. Apalagi ada dosen-dosen yang memang dosennya itu suka memberikan ilmu-ilmu yang tidak ada di listnya. Dia ingin memberikan ilmu tambahan, tapi jadi tugas sehingga terkadang kita pun kalau mau cek di internet soal-soal tersebut nggak ada teman-teman. Materi tersebut nggak ada. Apalagi dia itu yang asing ya, yang bahasa-bahasa asing.
rumus tersebut sudah merupakan ilmu-ilmu spesifik. Jadi ya terkadang memang teman-teman harus mendengarkan dengan dosen dengan baik, mendengarkan kata-kata dosen dengan baik, karena ilmu tersebut ilmu mahal teman-teman. Bisa jadi ya ilmu-ilmu yang penting. Nah itu teman-teman. Tapi kalau ilmunya ilmu-ilmu umum, ya teman-teman mungkin tidak perlu terlalu apa ya, terlalu ya maksudnya masih bisa dapat lah di internet. Benar Kak, saya akuntan pendidik, pernah ngajar akuntansi biaya, kadang butuh persiapan ekstra karena itu di lapangan lebih kompleks. Nah ini teman-teman, ini yang sering banget saya hadapi. Makanya untuk Francisca ya, kan banyak nih teman-teman bilang, Bang bahas akuntansi biaya, Bang bahas akuntansi biaya. Nah kalau teman-teman ikutin apa saya YouTube saya kan kebanyakan itu mengambil kasus itu dari dunia kerja ya. Saya tuh jarang banget mengambil kasus dari dunia pendidikan. Kalau dari dunia pendidikan sebenarnya enak banget kasusnya teman-teman. Itu simpel banget. Itu paling cuma kayak soal jawab saja. Tapi saya tuh merasa ilmu-ilmu di atau soal-soal di dunia pendidikan itu sama sekali enggak menjawab yang di dunia kerja teman-teman. Kenapa? Karena terlalu kaku ya. Seolah-olah tujuan kita itu bukan mencari ilmu tapi mencari nilai. Nah itu yang sering saya kritisi teman-teman. Termasuk main ada dosen juga saya kritisi. Kalau bisa ya menurut saya ya kita itu harus mengerjakan akuntansi itu sesuai siklusnya. Kenapa saya bilang sesuai siklus? Kalau kita balik ke pelajaran akuntansi ini teman-teman, kita diajari terkait siklus akuntansi ya. Akuntansi itu adalah sebuah siklus di mana ya bukti transaksi ke jurnal, ke buku besar, dari buku besar ke laporan keuangan, jurnal penutup. Gimana teman-teman mau mengajarkan kepada teman-teman kita yang nggak bisa, kalau materinya itu loncat-loncat, nggak sesuai siklus lagi. Kalau dia di awal sudah lemah, masuk ke tengah udah pasti hancur teman-teman, udah pasti kacau. Makanya kenapa soal di akuntansi saya itu selalu ada siklusnya. Oh hari ini kita buat dulu awalnya, setelah awal baru sini baru kita buat case-case-nya. Ya karena memang itu teman-teman. Saya nggak bisa seperti men-sharekan, oh hari ini kita belajar kartu stok, ya kita belajar di kartu stok. Tapi pembukuannya itu dari pembukuan orang lain. Harusnya itu kalau kita mau belajar kartu stok misalnya, ya pembukuannya itu kita susun dari awal, dari kita pertama kali kita pelajari, ya sampai dia ke kartu stok, sampai ke buku pantu piutang misalnya. Nah setiap begitu orang jadi tahu, oh asalnya dari sini. Kalau nggak kan kita itu cuma punya gambaran, oh ternyata kartu stok A dari pembukuan ini, padahal pembukuan ini nggak tahu jurnalnya bagaimana. Apalagi ada yang kasih langsung neraca saldo. Nah sebenarnya kalau pakai neraca saldo itu sebenarnya agak payah juga teman-teman. Kenapa? Karena harusnya itu kita bukan melihat neraca saldo, harusnya itu kita melihat jurnalnya. Kenapa? Kalau neraca saldonya salah, siapa yang tahu? Harusnya tahu kan jurnalnya bagaimana kan. Nah itu makanya itu terkadang kalau kita mau pakai mindset dunia kerja dalam mengerjakan soal-soal dunia pendidikan itu sebenarnya agak kurang pas teman-teman ya. Saya pernah dapat kok soal dari teman-teman share ke saya berupa neraca saldo. Nah kalau saya melihat dari kacamata dunia dunia pekerjaan ya, saya tuh pengen tahu ini jurnalnya bagaimana dulu. Saya nggak mau tahu neraca saldonya, saya mau tahu jurnalnya, tapi kan nggak ada, nggak tersedia. Nah itu yang menjadi sebuah masalah teman-teman. Nah saya bukan berarti mengatakan ini, oh dunia pendidikan nggak bagus gitu-gitu, enggak teman-teman. Saya tahu kok ini terkadang masalahnya terkait dengan durasi ya, waktunya terbatas banget. Jadi saya pun maklumi. Cuma ya saran saya sih mungkin ke depan bisa lah dikasih tahu step by stepnya karena itu lebih penting. Kalau memang mau teman-teman kita itu bisa akuntansi, karena akuntansi ini kan sebuah siklus. Kembali lagi, akuntansi itu sebuah siklus dan hanya seni mencatat. Akuntansi itu sebenarnya ilmunya simpel banget. Itu cuma catat-catat doang. Tapi kenapa mencatat itu menjadi susah? Nah itu kan menjadi sebuah pertanyaan ya. Nah kendalanya karena itu teman-teman, karena kita sering loncat-loncat. Dan akuntansi biaya juga teman-teman. Kenapa sih saya sulit banget mengerjakannya? Karena kalau saya memakai soal dunia pendidikan, kan itu enak banget ya. Dikasih tahu perusahaannya, dikasih tahu ini itunya. Nah, di dunia kerja nggak sesimpel itu teman-teman. Bisa sesimpel itu. Ada trik-triknya. Tengok sektor usahanya memang ya. Saya revisi. Cuma tidak bisa kita tuliskan seperti di dunia pendidikan. Nggak bisa teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bilang, ah bisa kok bang, bisa. Tapi menurut pengalaman saya sih, enggak sesimpel itu teman-teman. Bahkan beberapa saya tahu ya UMKM ya. Ini kita nggak bicara perusahaan BRI, kita bicara soal UMKM. Teman-teman boleh survei kok. Tapi saya nggak berani bilang sih kalau di kota teman-teman. Tapi ini di kota saya ya, di kota saya, kota Medan. Saya pernah survei beberapa UMKM. Dia itu perusahaan manufaktur. Contoh pertama percetakan, kedua restoran, ya. Ketiga saya lupa lagi ada apa, pokoknya manufaktur. Semuanya itu mereka itu nggak pakai akuntansi biaya. Kenapa? Mereka itu pakai akuntansi perusahaan dagang, ya mereka nggak pakai akuntansi perusahaan manufaktur. Nah itu kan menjadi sebuah masalah ya. Kenapa? Yang pertama, daripada mereka itu menghabiskan waktu untuk bisa dikatakan
membuat pembukuan yang ribet, mereka itu lebih suka membuat pembukuan yang simple. Jadi mereka itu pakai akuntansi perusahaan dagang, langsung pakai metode periodik. Nah, saya pun sering banget temukan. Saya pernah mengatakan, kenapa sih nggak pakai pendekatan biaya? Yang pertama memang harus diakuin, bosnya itu nggak gitu jago, ya atasannya itu atau bisa dikatakan direksinya nggak gitu pintar. Yang kedua pun mereka itu nggak mau teman-teman. Katanya ngapain? Ini kan cuma sesimpel itu saja. Toh itu kan cuma pencarian biaya saja. Ya udah yang ada dicatat aja sebagai biaya katanya. Nah, kalau teman-teman mau pakai logika akuntansi atau logika akuntan, wah ini nggak boleh nih, ini nggak sesuai PSAK, ini nggak sesuai ini. Ya, nyatanya juga tujuan akuntansi kan mencari keuntungan ya, mencari laba ya. Kita nggak bisa paksakan mereka seperti begitu. Tapi kalau misalnya kita sebagai staf akuntan di sana, atau kita menjadi owner, mungkin kita bisa aplikasikan ilmu tersebut. Nah gitu teman-teman. Jadi mungkin nih saya sebenarnya cuma sharing dari pandangan saya dunia kerja ya. Teman-teman jangan bilang, oh Bang William ini dosen, jangan ya. Nanti saya menyesatkan. Saya bukan dosen, saya bukan pengajar. Saya cuma sharing dari dunia pekerjaan gitu teman-teman. Jadi ilmu saya ini adalah ilmu dunia pekerjaan. Tentu ilmu saya ini nggak benar teman-teman. Saya nggak benar 100% ya. Jadi teman-teman ibaratnya anggap saya sebagai teman saja. Saya sebagai teman-teman ya, kita sharing secara enak saja. Dan saya jelaskan kenapa sih Bang, kenapa sih saya tuh buat konten itu nggak sesimpel ya bisa dikatakan langsung buat ya. Di dunia pendidikan ada bab-bab apa saya buat nggak bisa teman-teman. Saya memang perlu waktu untuk survei sih. Sama Kak, saya juga daring, maka dari itu sangat sulit memahami akuntansi. Nah, untuk Korin Putra hati-hati teman-teman ya. Kok hati-hati maksudnya sabar-sabar lah teman-teman ya. Sorry salah bicara. Nah, jadi mungkin yang masih daring sabar-sabar lah. Sebentar lagi kan ini mungkin vaksinnya sudah keluar ya. Katanya kan nanti bulan 11 sudah vaksin. Kita doakan semoga benar-benar jadi kita bisa cepat-cepat selesai dari pandemi ini. Dan memang saya juga terkena pandemi sih teman-teman. Efek pandemi ini terasa banget. Saya tahun ini pun waduh. Ibarat kita melewati 2020 ini langsung lewat saja. Kayak tidur langsung lewat 2020, nggak ngapa-ngapain. Cara mengerjakan soal MIOP accounting gimana Bang? Sebenarnya untuk software itu untuk MIOP, untuk accurate sebenarnya lebih gampang sih teman-teman karena dia langsung melink datanya. Masih nggak ngerti di rekonsiliasi bank. Nah, untuk rekonsiliasi bank saya sudah ada buat 3 video, 3 part. Terus ada juga bahas soal subscriber. Mungkin nanti Preti boleh sharing ya, nggak mengerti di mananya. Nanti coba saya bantu. Beli bukunya akuntansi di mana Bang? Nah, untuk beli bukunya akuntansi ini saya bisa berikan saran. Untuk selfie pertama kali kalau mau beli buku itu pergi dulu ke kampus universitas. Jangan dulu langsung ke Gramedia nengok covernya langsung beli, jangan. Baca-baca dulu bukunya, kalau dapat yang cocok ya baru beli. Karena kenapa? Kalau kita asal-asal beli nanti takutnya nggak kebaca kan mubazir ya uangnya ya. Jadi ya beli apa dulu ke kampus dulu. Di kampus kan ada perpustakaan ya. Ke perpustakaan baca-baca dulu kalau ada waktu ya. Nanti baru cocok baru beli. Bahas rekonsiliasi bank Donko. Untuk rekonsiliasi saya sudah ada videonya ya Juni ya. Juni tambah. Yulfa, kadang nggak paham, bingung akunnya karena di kuliah full pakai bahasa Inggris Kak. Bagi tips Kak. Nah, untuk bahasa Inggris sih sebenarnya itu sesuai dengan pepatah sebenarnya ya. Ala bisa karena biasa. Nah, memang untuk bahasa Inggris itu ya kita harus membiasakan sih kalau tipsnya. Saya kan nggak bisa mengatakan oh kita harus privat les Inggris ya. Sebenarnya nggak ada apanya juga ya, nggak ada kaitannya. Cuma ya memang kalau kita sering-sering lihat akun bahasa Inggris nanti kita tahu itu istilah-istilahnya. Jadi ya memang harus dibiasakan saja sih. Baru follow IG gagal tadi lihat YouTube. Ya YouTube saya bermasalah Jerry, maaf ya. Iya tadi YouTube saya barusan live tadi. Cuma nggak tahu kenapa komputer saya ini streamingnya error. Kemarin udah bener, sekarang salah lagi. Makanya aduh pening juga nih komputernya. Makanya saya ke Instagram. Lumatul Nuril. Kak, kalau kerja itu rumitan mana? Pas kuliah atau kerja? Lo di bidang akuntansi. Nah, ini Lumatul Nuril kembali lagi ke perusahaan yang kita lamar, sektor usaha yang kita lamar ya. Kalau kita misalnya lamar di sektor usaha manufaktur misalnya, ya bisa dibilang nanti lebih berat pekerjaannya daripada lembaga pendidikan. Tapi kalau di perusahaan dagang misalnya, biasanya itu sih lebih simple. Cuma kan yang namanya perusahaan itu kan fleksibel ya, yang namanya dunia kerja itu kan fleksibel. Kalau bisa gampang kenapa harus susah kan itu ya. Bos juga nggak mau lah persulit karyawannya. Siapa sih yang mau persulit karyawannya? Misalnya nih kalau tugas karyawannya itu cuma input data ya, siapa sih yang rela suruh karyawannya itu input datanya itu bisa pakai tulis tangan, pakai pulpen? Kan nggak ada yang mau ya, pasti suruh pakai komputer misalnya,
Atau kalau menghitung misalnya, kalau bisa pakai kalkulator, pasti bos kasih kalkulator. Intinya itu kan bagaimana pekerjaan teman-teman itu bisa cepat selesai dan efisien. Nah, jadi kalau dibilang lebih rumit mana ya, sebenarnya kalau kerja itu pasti nggak ada yang rumit lah. Pasti kita nanti sama-sama cari yang paling efisien mengerjakan pekerjaannya. Jadi kalau kerja itu sebenarnya nggak usah takut teman-teman. Ya, cuma yang memang yang mengerikan di dunia kerja itu apa? Kalau kita buat salah. Nah itu, kalau buat salah, ya pasti dimarahi. Terus kalau salah itu kan ada tingkatannya ya. Salahnya fatal atau enggak. Ya kalau fatal ya pasti bisa berisiko kena pecat misalnya, atau bahkan kerugian material. Jadi itu sih kendala dunia kerja. Kalau di lembaga pendidikan kan kalau salah ya paling dapat nol aja, main remedial. Emang mau diapain kan enggak? Paling ngulang. Kalau kuliah, ngulang setahun misalnya. Tapi kalau di dunia kerjaan nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita udah dapat pekerjaan yang cocok sama kita, rupanya karena salah sedikit kena pecat, tentu kan itu menjadi suatu hal yang sedih ya, menyedihkan. Jadi itu sih dunia kerja. Kita bicara soal tanggung jawabnya lah. Tanggung jawabnya itu pasti lebih besar di dunia kerja. Abdul Rahman, jurnal pembali itu tujuannya buat apa kak? Nah, jurnal pembali itu sebenarnya nggak wajib dikerjakan. Itu hanya sebagai bisa dikatakan jurnal, ya bisa dikatakan adjustment juga lah ya. Karena kan ada beberapa metode adjustment yang kita pakai itu yang perlu jurnal pembalik. Contoh saya katakan metode beban pada jurnal penyesuaian untuk beban yang dibayar di muka. Nah itu kan biasanya itu kan dia tuh perlu adjustment lagi supaya dia kembali ke metode beban. Nah makanya kita buat jurnal pembalik. Sebenarnya jadi jurnal pembalik itu hanya untuk ya bisa dikatakan supaya metode yang kita pakai itu tetap saja di periode selanjutnya, dan enggak wajib dibuat jurnal pembalik ya Abdul Rahman ya. Untuk video YouTube saya kebanyakan nggak pakai jurnal pembalik teman-teman ya, karena memang karena memang saya tuh mau lebih simpel. Tapi kalau teman-teman pakai metode yang ada jurnal pembalik ya harus dibuat. Laura Unjung, Bang, pernah stres gak waktu kuliah? Nah, kalau soal stres sih pasti ada lah. Ya, namanya kita kuliah. Dulu saya pernah ujian dapat merah di UTS. Jadi ya stres lah. Saya kemarin ujian lupa belajar saya. Sebenarnya ada belajar, tapi belajarnya itu nggak keluar apa yang saya pelajari. Alhasil merah, stres, tapi saya kerja di UAS. Ya syukur-syukurnya di UAS nilai saya terbantu. Jadi ujung-ujungnya bisa dapat B lah. Kalau namanya stres ya pasti ada lah teman-teman. Nggak mungkin nggak ada stres. Karena kan mata kuliahnya banyak banget ya. Berapa mata kuliah? Nggak mungkin saya itu bisa semua mata kuliahnya. Saya bisa mata kuliah akuntansi, tapi bukan berarti saya bisa akuntansi perpajakan. Saya bisa akuntansi bukan berarti saya bisa akuntansi audit, akuntansi biaya misalnya. Itu kan banyak banget faktornya. Pertama, dosen. Ya, kalau dapat dosennya enak, enjoy, ya nilai kita bagus. Karena kita niat belajarnya tinggi. Kalau dapat dosennya yang ngantuk, ya kita pun ngantuk. Alhasil pelajarannya tertinggal. Kalau pelajaran tertinggal, pas ujian nggak bisa apa-apa. Nilainya jelek, dosennya peduli apa kan? Ya udah, merah, ya udah. Jadi yang namanya stres itu ya pasti ada lah. Apalagi tugas, ya, apalagi ya. Banyak lah, stres pasti ada lah teman-teman. Nggak mungkin nggak ada. Apalagi dulu kan saya sambil kerja ya, saya pagi kerja malam kuliah. Kalau ada tugas kadang curi-curi waktu di kantor kerjain ya, ujian curi-curi waktu di kantor belajar. Kalau di kantor lagi padat banget gak punya waktu belajar lagi, udahlah merah gitu. Maba akuntansi tapi susah banget ngertinya lewat daring ya. Ini daring adalah hal yang baru teman-teman, jujur nih, daring adalah hal yang baru. Saya pun gak pernah selama saya di lembaga pendidikan, gak pernah saya namanya online. Dan kebetulan adik saya masih SMA, saya nampak dia online. Waduh, ya gimana bilangnya ya teman-teman ya. Saya rasa sih 1 tahun itu nggak bisa dapat ilmu apa-apa sih. Saya lihat dia pun belajarnya nggak ngerti, nggak paham apa-apa. Ya saya pun nggak bisa apa-apa juga kan. Ini kan pandemi, nggak mungkin dipaksa bertatap muka, malah berisiko kan. Jadi ya kita lewati sama-sama lah teman-teman ya. Memang ini payah banget. Dan untuk generasi teman-teman yang daring ini, saya rasa sih harus perlu usaha ekstra untuk belajar, dan itu saya rasa sih harus sih. Karena kenapa? 1 tahun ini nggak bisa diulang lagi teman-teman. Kita sama-sama lewati 1 tahun ini, bisa dikatakan ya kayak nggak ada hasil apa-apa lah. Ya itu udah risiko kita sih teman-teman. Jadi ya teman-teman harus berusaha ekstra lah. Dan saya juga sebenarnya mempush diri saya sih. Meskipun saya ini 1 tahun ini cuma di rumah saja, tapi saya berusaha seperti ibaratnya kayak tetap buat konten ya, tetap produktif. Meskipun saya nggak bisa kemana-mana, tetap produktif, tetap belajar ya. Sekarang saya juga lagi fokus seperti belajar fundamental saham. Nanti mungkin ilmunya saya sharekan di YouTube juga bagaimana. Tadi saya sebenarnya sudah live YouTube, cuma mungkin rusak tadi ya. Tapi nggak apa-apa, nanti next saya buat konten saja untuk bagaimana melihat fundamental perusahaan di BEI.
saya buat konten YouTube-nya. Jadi teman-teman juga punya gambaran di saat-saat pandemi seperti begini, ilmu teman-teman itu tetap berkembang ya. Kak, kalau kerja bagian akuntansi, biasanya manual ngerjainnya atau pakai aplikasi, Kak? Kalau kuliah kan biasanya buat jurnal manual, banyak banget, Kak. Ya, itu dia teman-teman. Ini pertanyaan bagus nih dari Agape. Nah, kalau kita kerja, udah pastilah teman-teman, kita pakai software. Tapi softwarenya itu berarti Miop, Accurate, dan lain sebagainya. Tidak harus itu, ya, karena Microsoft Excel itu juga software. Namun Microsoft Excel itu kan software yang seperti buku tulis ya, yang seperti buku tulis. Tapi memang dia ada positifnya, ada rumus. Nah, kalau perusahaan-perusahaan kecil biasanya mereka pakai Excel. Kalau perusahaan-perusahaan besar mereka pakai software-software tersebut. Jurnal by Mekari contoh, terus ada Miop, ada Accurate, ada banyak lah, Cahir, ada pula yang custom. Intinya teman-teman, bos kita, ya bos, saya bilang bos lah, atasan kita, ataupun kelak kita jadi bos, kita nggak bakal mau lah persulit karyawan. Itu intinya teman-teman. Percaya dengan kata saya. Sejahat-jahat apapun bos, kalau ada hal mudah, nggak mungkin karyawan itu disuruh kerjain hal susah, gitu teman-teman. Misalnya nih teman-teman jadi staff accounting, ya teman-teman ada komputer di depan, nggak mungkin bos itu tega, oh udah komputernya nggak boleh pakai, kamu pakai buku tulis saja buat jurnal. Nggak mungkin teman-teman, pasti bos suruh pakai komputer. Nah, masalahnya di sini teman-teman, kadang bos itu kan nggak tahu ya bagaimana efisiennya, karena kan dia nggak bekerja di tempat kita. Yang tahu efisien itu kan kita. Nah, kita harus kasih saran ke bos. Bos, menurut saya nih, supaya lebih efisien, saya pakai komputer saja, atau kita pakai software saja, software Mio misalnya, karena dia bisa auto closing. Nah, tugas teman-teman lah memberitahu ke bos. Kalau teman-teman juga diam-diam saja dan mengeluh ya, waduh tiap hari mau input ke Excel payah banget, ya nanti nggak ada solusinya. Jadi teman-teman ketika bekerja harus punya inisiatif. Oh, hari ini saya bekerja nih, pakai Excel, ribut banget. Seandainya kalau saya pakai Mio, saya bisa langsung auto closing misalnya. Berikan pandangan tersebut, ide tersebut kepada si bos. Jadi kalau bos dengar, pasti saya yakin bos itu pasti setuju. Intinya nggak ada lah yang mau mempersulit kita sebagai karyawan, ya. Tapi ya tergantung kita lah bagaimana komunikasinya, ya. Dan tergantung juga software tersebut. Kalau software tersebut mahal banget ya, dan perusahaan lagi rugi ya jangan juga lah ya, teman-teman ya. Timbang rasa juga. Tapi kalau perusahaannya lagi laba besar ya, lagi untung, lagi bagus, untung boleh kasih gambaran. Kasih ke bos. Kalau lagi rugi, disuruh beli software lagi misalnya 10 juta ya, pasti bosnya marah lah teman-teman ya. Kok lo bikin surat lamaran kerja dan CV lebih bagusnya tulis tangan atau diketik kok. Terus CV boleh nggak kita bikin lebih menarik gitu. Nah, untuk CV ya bagusan diketik lah ya Jose ya. Ini kan sudah tahun 2020. Kalau tulis tangan kan itu kan tahun 2010 lah ya. Jadi bagusan diketik, dan sebenarnya CV itu intinya itu sih memang menjelaskan terkait dengan pengalaman kita sih. Saya pernah buat videonya, mungkin nanti Jose boleh nonton ya. Tips melamar kerja ada di video YouTube saya, itu ada gambaran dan ada contohnya, contoh CV-nya. Nanti mungkin Jose boleh contek kata-katanya di situ, boleh dimodifikasi, tapi usahakan diketik ya, jangan ditulis tangan lagi karena kan ini udah 2020. Udah maksudnya udah nggak mungkin lah kita sulit cari printer ya untuk zaman sekarang ya. Jadi mungkin Jose bagusan diketik saja. Ini menurut saya ya. Selvia Rahma, lancar banget ngomongnya, mantap. Oke, nggak apa-apa Selvi. Ini kita sebenarnya bukan lancar sih, tapi ini kan namanya kan sharing. Saya nggak berbicara dengan teman-teman. Kalau saya disuruh berpidato ya, saya juga ya agak gugup juga ya. Kalau pakai kata-kata berpidato gitu kan, ini kan kita sharing enak ya saja. Bentar ya, saya scroll dulu. Aku lulusan S1 akuntansi, tapi belum dapat kerja kak. Kepengennya sih kerja sesuai jurusan, tapi beneran nggak ngerti loh kak. Kayak gitu takut mau ngelamar kerja bagian akuntansi. Nah, untuk Army B, ini pertanyaan bagus nih teman-teman. Kita misalnya nih, saya lulusan S1 akuntansi, ya, saya pengen lamar kerja nih, ya kita pasti idealis dong. Saya akuntansi, masa saya kerja sebagai marketing misalnya, ya sebagai akuntan lah, ya kan pasti idealis ya. Masa kuliah 4 tahun lama-lama sebagai akuntansi kerja sebagai marketing atau kerja sebagai gudang misalnya, harusnya sebagai akunting. Tapi masalah besarnya saya nggak bisa akuntansi nih. Nah, hal ini sebenarnya banyak banget terjadi, bukan sama teman-teman saja, sama adik kelas saya banyak juga kok. Nah, solusinya bagaimana? Ini kan lagi pandemi teman-teman, ini lagi pandemi, dan saya rasa sih memang cari kerja lagi susah lah ya. Saya pun akuin lagi susah. Teman-teman jangan menganggap ini sebagai suatu musibah. Ya memang betul musibah sih, atau penderitaan lah, kita semua rasain. Tapi lihat hal positifnya, lihat hikmah positifnya. Hikmah positifnya adalah kita punya waktu untuk belajar. Nah, teman-teman sekarang boleh mulai belajar akuntansi. Saya tidak mengatakan bahwa teman-teman harus belajarnya sampai jago banget.
Tadi di awal sudah saya sharekan ya. Kita itu nggak perlu menguasai akuntansi itu semua bidang. Ya, contoh audit kita kuasai, perpajakan kita kuasai, keuangan kita kuasai. Nggak perlu. Fokus saja kalau mau jadi staff accounting, fokus saja dasar akuntansi. Kenapa? Karena staff accounting itu cuma perlu dasar akuntansi. Bagaimana menjurnal, bagaimana closing, tutup buku dan lain sebagainya. Itu saja yang penting. Teman-teman kuasai hal tersebut. Ya, kuasai hal tersebut. Nah, kenapa saya bilang harus kuasai hal tersebut? Karena kalau teman-teman nggak kuasai hal tersebut, terus teman-teman melamar kerja, ya, itu hanya akan menghabiskan energi teman-teman saja. Kenapa? Karena kita udah tahu endingnya. Peluang teman-teman ditolak itu jauh lebih besar daripada diterima. Karena memang teman-teman nggak bisa. Jadi, alangkah lebih baiknya daripada teman-teman menghabiskan energi teman-teman untuk melamar pekerjaan, lebih baik menghabiskan energi untuk belajar. Ya, karena yang namanya belajar itu nggak ada batasan waktunya ya. Siapapun bisa belajar, umur berapapun bisa belajar. Jadi belajar, kuasai banyak-banyak hal ya. Kalau nggak jelas, teman-teman boleh sharing kepada teman-teman yang lain yang bisa. Kuasai banyak hal. Jadi seiring waktu nanti misalnya pandemi sudah selesai ya, kita doakan segera selesai lah. Perusahaan-perusahaan mulai bangkit, ya mulai butuh SDM, teman-teman udah siap kerja gitu ya. Tapi ya kalau sekarang udah bisa dapat pekerjaannya juga oke juga. Tapi paling utama ya kita improve diri kita lah, itu yang penting teman-teman. Aku relate banget Kak sebagai tenaga pengajar akuntansi, waktu terbatas. Belum lagi siswa dengan berbagai daya tangkap. Nah itu dia Francisca. Itu bener banget ya, memang. Saya akuin deh, si adik saya pun begitu juga. Saya pun pernah tanya adik saya, kamu ngerti nggak apa yang diajarkan? Ya nggak ngerti lah. Ya terus kita bisa apa? Tapi saya bersyukur banget teman-teman. Saya bersyukur banget. Adik saya meskipun dia nggak bisa, dia nggak ngerti, tapi ada banyak sekarang ada banyak banget lah lembaga online. Ya, jadi adik saya kemarin belajar matematika di YouTube. Saya lupa itu channel siapa, tapi bagus banget. Dia mengajarkan trigonometri. Kebetulan materi adik saya itu di trigonometri. Jadi ya di sisi lain meskipun ada hal negatif kita susah daring, tapi di sisi lain kalau muridnya kreatif dia masih bisa belajar dari YouTube. Dan kebetulan adik saya kemarin ngerti karena diajarkan oleh YouTube. Saya lupa siapa konten kreatornya, tapi saya terima kasih banget sama konten kreator tersebut karena dia menyediakan waktu untuk mengajari trigonometri dan hasilnya itu bisa dipelajari oleh adik saya. Ya, jadi meskipun gurunya mengajar kurang jelas, dia masih bisa mereview. Dan masih ada banyak banget sih, teacher Genius. Genius juga adik saya sering nonton channelnya. Ya, jadi itu bagus banget. Nanda Sistri, hai Kak, halo. Beda akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan biasa apa Kak? Ineke. Nah, akuntansi biaya itu adalah merupakan akuntansi perhitungan biaya produksi pada akuntansi pada perusahaan manufaktur ya. Sebenarnya dibilang sama sih, yaitu merupakan cabang khususnya, cabang spesifiknya ya Ineke ya. Dan ilmu tersebut ya ilmu spesifiknya lah bisa dikatakan. Jadi kalau dibilang bedanya ya pasti beda. Contoh di audit, pajak kan beda ya. Tapi ya merupakan bagian dari akuntansi tersebut juga. Ilmu spesifiknya lah, karena kan kalau kita belajar akuntansi kan makin dalam makin spesifik ya. Dan semakin spesifik ilmu tersebut ya harganya semakin mahal. Jadi kalau teman-teman menguasai akuntansi biaya misalnya di satu bidang ya, pabrik kelapa sawit misalnya, dan pabrik kelapa sawit ini membuka lowongan untuk orang yang bisa akuntansi biaya tersebut dan teman-teman sudah punya skill, maka pasti teman-teman itu akan dihargai. Minimal ya diterimanya gampang lah ya. Jadi semakin banyak ilmu kita ya bukan hal yang merugikan. Rince, terima kasih banyak Kak, ilmunya membuat saya paham dan makin semangat belajar akuntansi. Sama-sama Rince ya. Kak, kalau kerja jadi accounting service itu biasanya apa yang digarap Kak? Accounting service mungkin staff accounting ya. Saya kurang tahu sih accounting service itu accounting bagaimana ya. Tapi kalau staff accounting ya paling ya menjurnal saja sih teman-teman job desk-nya. Kalau menyusun laporan keuangan terkadang ada, tapi enggak selalu staff accounting. Bisa jadi mungkin supervisornya. Kecuali staff accountingnya cuma satu dan perusahaan yang skala kecil ya memang teman-teman yang susun laporan keuangannya. Tapi secara garis besar yang namanya staff accounting yang menjurnal saja. Nah, untuk menjurnal dalam akuntansi ya, itu kan meliputi banyak akun ya. Ada akun penjualan, ada akun pembelian, ya ada akun kas. Nah, itu di setiap akun-akun tersebut nanti ada case-case ya teman-teman. Itu yang teman-teman hadapi di dunia kerja. Contoh nih penjualan. Penjualan kan berarti ada hubungannya dengan piutang. Bisa jadi teman-teman nanti ya follow up piutang, memberikan laporan kepada atasan terkait dengan piutang akan jatuh tempo, hutang siapa saja belum dibayar, kas, mau nyusun laporan arus kas ya, atau menjadi kasir misalnya. Dan akun-akun tersebut akan muncul case-case baru di dunia kerja teman-teman. Rindi V, Kak Wiba, saya sangat terbantu dengan penjelasan kakak. Terima kasih Rindi ya, saya juga senang bisa membantu. Lea, Bang, tolong bikin tutor akuntansi keuangan lanjutan dong, materi pembentukan, pembubaran, likuidasi persekutuan. Oh boleh. Nanti Lea ini saya menjadi list saya ya.
kita nanti belajar terkait dengan anak perusahaan dan induk perusahaan. Tapi itu mungkin nanti lah ya, karena kita kan masih ada pembukaan online shop ya. Mungkin kita selesaikan dulu step by step. Tapi ini idenya bagus banget lah ya. Nanti akan saya buat terkait dengan induk perusahaan dan anak perusahaan. Tapi ya memang kembali lagi teman-teman, kita harus kita harus memakai ilmu-ilmu yang di dunia kerja ya. Kita jangan pakai ilmu yang di dunia pendidikan. Bukan berarti saya mengatakan ilmu dunia pendidikan itu salah, enggak. Tapi saya mau teman-teman itu lebih paham bagaimana nanti dunia kerja itu, bagaimana nanti kejadian di dunia kerja ya. Jadi nanti ya saya perlu waktu untuk merisetnya. Nanti semoga segeralah bisa kita riset. Bang, kapan nih materi auditnya keluar? Hehe, semangat. Oke Mika, ditunggu saja ya. Tapi untuk materi audit memang itu adalah materi khusus, materi spesifik. Ini mungkin agak butuh waktu ya. Kenapa? Karena nanti saya mau, ya jujur saya, untuk materi-materi yang saya nggak kuasa itu saya perlu riset teman-teman. Seperti yang saya katakan, saya perlu waktu untuk riset. Karena saya juga nggak berani asal buat video ya, rekam, share langsung gitu. Saya takut menyesatkan. Ya memang bisa dikatakan ya konten saya bukan 100% itu benar ya. Tapi ya sebisa mungkin saya itu menjagalah, jangan sampai terlalu jauh sampai menyesatkan. Desi, Kak bahas pajak juga. Oke. Semua nanti pasti kita bahas step by step. Cuma ya kita bahas itu yang paling urgent lah. Karena kan ya bisa dikatakan negara kita itu kan kalau membutuhkan skill akuntan itu kan masih akuntan dasar ya. Belum sampai spesifik banget. Jadi ya saya itu harus perkuat akuntan dasar tersebut untuk teman-teman. Kecuali negara kita nih udah sampai tahap-tahap lamar pekerjaannya itu semua butuh skill spesifik ya, nanti kita akan menaikkan. Tapi sekarang itu kan kalau teman-teman mau bekerja sebagai fresh graduate kan hanya butuh skill-skill dasar ya. Jadi mungkin kita itu kalau bahas terlalu dalam juga nanti takutnya ilmunya itu ya menjadi nggak update dia gitu teman-teman ya. Jadi saya itu lebih mengupdate ilmu-ilmu yang dasar. Kapan bahas SAP bang? Oke mantap. Izin bertanya Kak, misalnya kita mau fokus ke salah satu jurusan akuntansi, misal audit pajak. Nah, apakah akuntansi dasar dan akuntansi biaya harus benar-benar dikuasai sepenuhnya? Nah, ini seperti yang saya katakan tadi. Untuk akuntansi dasar, ya itu wajib ya, karena itulah asal mulanya, awal mulanya itu dari sana. Tapi untuk akuntansi biaya, ya akuntansi lain-lain sebagainya, kalau saya bilang teman-teman mau kuasai, ya ini sebenarnya kita buat pertanyaan saja lah. Saya tanya kepada teman-teman di hati teman-teman. Teman-teman yang hari ini akuntansi dapat nilai A misalnya, ketika teman-teman ditempatkan ke sebuah perusahaan, teman-teman langsung bisa nggak? Pasti nggak bisa kan? Pasti masih perlu adaptasi kan? Ya sama juga. Hari ini saya misalnya jago akuntansi biaya, ditempatkan di perusahaan A, terus pindah ke perusahaan B. Ilmu saya itu nggak langsung berpindah teman-teman. Pasti perlu adaptasi. Jadi sebenarnya untuk ilmu spesifik, menurut saya sih, jangan sampai terstigma kita terus betul-betul menguasainya. Untuk spesifik ya, bukan untuk dasar ya. Tapi at least teman-teman tahu dulu ya, tahu dulu siklusnya, tahu dulu gambarannya. Nanti spesifiknya nanti di dunia kerja itu baru kita pelajari lebih dalam. Karena memang sistem suatu perusahaan, tradisi suatu perusahaan itu semua berbeda-beda. Kita nggak bisa seragamkan. Oh ini akuntansi harus begini. Semua perusahaan kita seragamkan. Nggak bisa teman-teman. Karena case perusahaan itu beda-beda. Contoh saya katakan, ada perusahaan yang punya piutang usaha, ada perusahaan yang nggak punya piutang, ya. Ada perusahaan yang punya utang, ada perusahaan yang nggak punya utang. Ada perusahaan yang punya persediaan, ada perusahaan yang nggak punya persediaan. Teman-teman nggak bisa pukul rata kan, oh ini perusahaan harus begini, oh ini perusahaan harus begini, nggak bisa ya. Dan karena perusahaannya berbeda-beda, maka case-nya itu kan berbeda-beda, pencatatannya itu kan berbeda-beda ya. Itu sebenarnya harus kita pahami. Jadi kita itu sebenarnya bukan memegang apanya teman-teman ya, bukan memegang teori yang matinya itu, tapi kita pegang siklusnya, kita pegang pemahamannya, bukan teorinya kita pegang, tapi pemahamannya. Kita paham dulu, oh seperti begini, baru kita bisa tahu, baru kita bisa berimajinasi bagaimana pembukuan tersebut. Karena ya kembali lagi, akuntansi itu kan ilmu mencatat ya. Kalau namanya ilmu mencatat, harusnya itu kan kita cuma mencatat saja. Ada transaksi yang kita catat. Bukan berarti kan ilmu yang seperti hukum ya. Kalau hukum kan itu udah ada SOP-nya, bukan SOP sih, udah ada undang-undangnya. Jadi undang-undang itu bersifat universal. Kita mau kuasai di misalnya di Jakarta, mau di Medan, mau di Surabaya, yang namanya hukum itu ya udah ada pasal-pasalnya, udah ada undang-undangnya. Kalau akuntansi kan enggak teman-teman. Meskipun kita ada PSAK ya, tapi kan nyatanya itu kita harus tahu lagi prinsip akuntansi itu kan untuk memperoleh laba ya untuk perusahaannya atau mengetahui laporan keuangannya. Memperoleh laba dalam arti untuk perusahaan komersial yang kita lamar ya. Jadi ya kita nggak bisa memaksakan kecuali akuntansi perpajakan. Nah, akuntansi perpajakan itu kan yang
mau kita lapor ke pemerintah. Jadi itu harus bersifat benar. Nah, jadi ini yang saya katakan tadi. Teman-teman harus kuasai dulu pemahamannya. Jangan terpaku sama nilainya. Karena kan di lembaga pendidikan kan seperti mengejar nilai ya. Oh, saya ngejar nilai 100, bisa ngerjain soalnya. Tapi dari soalnya itu teman-teman nggak tahu kayak mana soalnya ini, kayak mana perusahaannya. Nah, itu yang bahaya teman-teman. Makanya sering terdengar istilah, saya udah lupa bang gimana cara mengerjakannya. Udah lama nggak bahas-bahas lagi. Karena teman-teman itu cuma terbiasa bahas soal, bukan terbiasa tahu pemahamannya. Tapi kalau teman-teman udah pernah bekerja di perusahaan sebagai accounting, mau sampai 10 tahun, teman-teman pasti masih ingat. Percayalah. Tapi kalau di lembaga pendidikan, 4 tahun kuliah, nggak diulang-ulang lagi, udah lupa. Karena kita terpaku sama soal, itu teman-teman masalahnya. Neraca saldo itu kan buatnya tergantung pada buku besar dan jurnal umum kak. Karena masalah itu di hasil akhir neraca saldo nggak balance. Jadi harus ngulang lagi dari awal. Nah teman-teman, untuk jurnal untuk neraca saldo itu kan diambil dari buku besar ya. Buku besar kan hasilnya dari jurnal ya. Sebenarnya kalau jurnalnya sudah balance, harusnya neraca saldonya sudah balance. Ya memang kita harus cross check ulang ke jurnalnya. Dari jurnal kita cross check udah balance belum, baru pindahkan ke buku besar. Nah ketika kita pindahkan ke buku besar, ya itu juga harus pas posisinya. Contoh nih, kasnya kalau di debit, pindahkannya juga harus ke debit. Kalau tentu pindah ke kredit, maka itu ya pasti nggak balance. Ke ujungnya ke neraca saldo nggak balance. Tapi kalau pakai Microsoft Excel, nah itu udah enak teman-teman. Udah enak banget. Itu bisa kita kasih tandai. Ini sepertinya jawabannya tuh, sebenarnya ini pertanyaan banyak di bawah ya, tapi sepertinya banyak yang kejawab teman-teman. Maaf ya. Bang, ketika kerja, hal krusial apa yang harus diperhatikan? Ketika kerja itu sebenarnya, kalau namanya bekerja itu teman-teman, yang paling penting sih menurut saya, ya pasti etika. Pertama, etika. Kenapa etika? Yalah, kita bekerja itu ya, yang namanya etika itu penting. Etika itu luas banget sebenarnya, bukan cuma etika soal sopan santun, enggak. Tapi etos bekerja juga, ya. Yang namanya kerja, itu nggak butuh sebenarnya orang pinter. Bukan berarti kita harus bodoh, enggak. Tapi percayalah, yang namanya kerja, itu pentingnya itu adalah etika mau belajar. Ya, kalau kita nggak tahu, ya udah kita belajar. Ya, kalau kita tahu, ya udah kita mengajari. Ya, kalau kita salah, akuin kita salah. Kalau benar ya akuin kita bukan akuin kita benar sih, tapi berikan solusi misalnya ada masalah. Nah, itu teman-teman. Etika paling penting. Ini ada iklan sebentar ya teman-teman ya, ada kereta api lewat. Kebetulan rumah saya dekat kereta api nih. Ini sepertinya 12 menit lagi udah mau selesai sini live ya teman-teman. Iklan bentar teman-teman. Ada kereta api lewat. Wah, udah banyak banget pertanyaannya teman-teman. Maaf ya, kalau nggak terjawab lagi ya. Ini sisa 12 menit live-nya. Kalau pengen ngembangin ilmu akuntansi sendiri di luar konteks kerja, sarannya apa kak? Bisa ikut training ya. Kan ada banyak training tuh. Baik di internet yang gratis, di YouTube yang gratis, ataupun yang berbayar. Kalau ada rezeki ya ikut yang berbayar lah. Kalau nggak ada kalau misalnya pas-pasan, boleh nonton YouTube. Itu sih biasa. Dan saya juga lakukan hal tersebut. Saya sering banget ikut training gitu. Tapi itu biasanya dibayar kantor yang bayar. Jadi saya ikut saja belajar. Tapi kalau memang tahun ini kan pandemi gak ada training ya udah saya dari YouTube. Makanya saya tahun ini karena gak ada training, alhasil saya menjadi ikut belajar saham teman-teman. Karena kan saham itu ilmunya gratis ya di internet ya. Banyak banget yang buat live streaming, talk show. Ya udah saya jadi belajar itu. Tapi ya saya belajarnya itu bukan berarti mau main saham, bukan mau trading. Saya belajarnya untuk investasi. Sebenarnya saya sudah bisa, tapi ya tetap saja ilmu saya itu kan ke kredit ya, pekerjaan saya kan kredit. Tentu kalau kita mau masuk ke bagian investor itu perlu adaptasi lagi. Jadi ya saya perlu belajar lagi. Alhasil saya belajar dan sekarang saya investasi saham. Karena memang ya uang kita itu udah nggak bisa dipakai untuk apa-apa lagi ya. Mau ke luar negeri nggak bisa. Ya kalau mau beli barang-barang ya mau beli apa juga kan. Beli handphone mau buat apa juga kan nggak efisien ya, konsumtif ya. Ya udah kita buat investasi saja. Bang, kalau riset tentang akuntansi pakai buku apa? Buat konten untuk buku rekomen dong bang. Nah untuk konten sebenarnya fleksibel banget. Saya ada punya beberapa buku, ada berapa apa. Nah ini saya kasih gambaran. Ini dikasih teman saya. Ya ini berhubungan juga dengan yang saya katakan tadi terkait saham. Nah ini salah satu buku yang saya pakai dari Kontan, Duitologi. Ini dikasih teman saya nih. Saya nggak promosi ya. Ini buku yang dipikir oleh teman saya. Ada ini juga. Kalau bicara soal buku sih itu fleksibel banget. Nah ini buku fleksibel banget. Kenapa saya katakan fleksibel banget? Tergantung mood saya sih. Saya kalau lagi pengen baca analisa keuangan ya saya baca. Saya beli bukunya. Kalau saya lagi nggak pengen baca, saya lagi pengen baca saham ya saya baca saham. Tapi intinya itu yang ingin saya baca itu yang positif. Ya, karena saya pikir itu yang penting kita ada
kegiatan positif, ya udah cukup. Dan kalau teman-teman bilang, Bang, buku itu emang manfaatnya atau semua buku itu bisa jadi konten? Ya enggak semua buku bisa jadi konten. Tapi semua buku itu pasti ada nilai positifnya. Itu yang saya percaya. Ya. Semua buku itu pasti ada hal positifnya. Ya, nggak mungkin lah kita baca buku itu semuanya itu negatif ya. Pasti ada positifnya. Teman-teman kalau mau tanya, tulis ulang lagi saja ya teman-teman. Soalnya ini entah ada kemana, ke scroll saya pula tadi. Jadi pertanyaannya udah kemana. Tapi kita live-nya 10 menit teman-teman. Ini 1 jam lagi nih auto close ini. Mungkin nanti saya upload ulang saja video ini ke YouTube ya. Bang, gimana seandainya staf akuntan harus rangkap audit? Poin-poin apa saja harus diperhatikan dan dilakukan? Trims dari Juliana. Nah, untuk staf akuntan yang rangkap audit, poin-poin apa saja nih harus diperhatikan? Sebenarnya kalau staf akuntan rangkap audit itu kurang pas teman-teman. Kurang pas. Nah, ini mungkin saya jelaskan ya. Kenapa sih staf akuntan nggak boleh merangkap audit? Nah, mungkin ada teman-teman yang tahu jawabannya. Coba saya tanya teman-teman. Kenapa staf accounting itu nggak boleh merangkap audit? Bukan nggak boleh, tapi disarankan jangan. Nah, audit itu tugasnya itu adalah untuk melakukan proses cross check, atas apa yang dilakukan oleh si staf accounting. Ya, kalau teman-teman sebagai staf accounting yang mengerjakan, terus dicek sendiri, ya bagaimana kita tahu benar atau salahnya? Bagaimana kita tahu hal yang ada salah atau ada penyimpangannya? Nah, jadi seharusnya itu staff accounting dan staff audit itu ya berbeda teman-teman. Harusnya berbeda orang. Jadi satu mengerjakan, satu mengecek gitu teman-teman. Harusnya alurnya ya. Karena kalau sama ya, kalau terjadi kesalahan ya bisa saja karyawannya diam-diam aja. Vanessa Monica, ada bahas tentang saham nggak? Ini udah lancar teman-teman. Aduh maaf sinyalnya. Ini wifi-nya bermasalah nih. Kayaknya pun tadi wifi-nya sih kayak wifi saya rusak tadi. Untuk tadi Vanessa ya nggak salah namanya ya. Ada bahas saham nggak? Ada. Nanti saya coba masukkan materi saham ya. Tapi kita belajarnya terkait fundamental ya. Nah ini fundamental. Nanti coba saya buat kontennya sesuai buku ini. Ini bagus bukunya. Jadi nanti kita belajar fundamental. Kita nggak belajar soal teknikal. Kenapa? Karena saya tidak mau teman-teman. Bukan berarti saya nggak mau ya. Tapi saya menyarankan teman-teman itu jangan trading lah. Kenapa? Kalau trading itu kan berhubungan dengan permintaan dan penawaran ya. Hal tersebut saya rasa nanti ujung-ujungnya kalau teman-teman asik trading jadi seperti judi dia. Jadi kita lebih bagus investasi saja fundamental. Jadi saya juga ingin men-sharekan dari pandangan saya ya kepada teman-teman bagaimana kita itu percaya sama sebuah perusahaan berdasarkan laporan keuangannya. Tentu nanti kita akan men-share bagaimana cara mengkaji laporan keuangan. Nah ini sisa 5 menit nih waktunya teman-teman. Kalau ada yang nggak terjawab, mohon maaf teman-teman ya. Mohon maaf banget kalau ada yang tidak terjawab pertanyaannya. Soalnya sisa 5 menit. Sebentar saya jawab. Wifi saya rusak, ketinggalan lagi. Helen Meliu, alumni Universitas Manako. Saya alumni Universitas Prima Indonesia. Universitas swasta di kota saya. Ya, kalau dibilang bagus sih ya biasa-biasa saja sebenarnya. Tapi ya lumayan lah. Pusing Desember udah UAS semester 1. Waduh, kalau UAS terus daring itu agak payah ya. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat teman-teman. Karena bukan cuma teman-teman sih, kita semua juga sama. Nah, ini 5 menit lagi teman-teman. Teman-teman boleh kasih pertanyaannya. Kak, saya nggak lulus di akuntansi, lulusnya di sosiologi. Apakah saya masih bisa belajar akuntansi? Bisa ya, Al-Mujahidin ya. Yang namanya ilmu akuntansi itu bukan berarti harus jurusan akuntansi. Enggak, jurusan apapun bisa. Jadi nggak perlu takut. Karena yang memang namanya akuntansi kan pembukuan ya. Yang namanya perusahaan kan semua ada pembukuannya. Mau perusahaan apapun ada pembukuannya. Jadi semua orang berhak belajar akuntansi. Ada contoh soal akuntansi bahasa Inggris Kak? Kebetulan untuk video saya bahas soal subscriber nggak ada ya Vanessa Monica ya. Semua pakai bahasa Indonesia. Kak, live-nya setiap hari apa dan jam berapa? Nah ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya. Untuk Wahyudian, nah saya live itu saya memang nggak pernah buat waktunya teman-teman. Jadi ya mungkin bisa dikatakan kalau saya live ya yang ada nontonnya itulah yang tahu ya. Kenapa sih nggak ada waktunya? Nah pertama jadwal saya itu nggak bisa ketebak teman-teman. Kalau saya lagi sibuk banget, saya takut kalau saya ada janji, rupanya saya nggak bisa penuhi. Jadi ya gitulah. Yang kedua ya mungkin bisa dikatakan gimana ya? Saya tuh orangnya itu kalau udah capek langsung tidur teman-teman. Jadi saya nggak berani banget bikin janji. Takutnya ya, ketika saya ada janji, rupanya saya rumah udah capek, ya jadi batal gitu ya. Jadi ketika saya fit ya saya live. Jadi memang saya tuh live-nya itu nggak ada ketentuan ya teman-teman. Di sisi lain kan saya juga ada deadline ya, deadline buat video.
Ini pun ada satu video belum selesai lagi teman-teman. Ini lanjutan online shop. Kalau teman-teman mau lihat, entah bisa nggak ya? Saya buka komputer. Jadi memang karena memang jadwal saya cukup padat ya, ditambah bekerja, ditambah ini, tambah itu, saya nggak bisa pastikan saya kapan live-nya. Tapi setahu saya sih kalau ada DM sih biasa saya tetap sempatkan untuk balas. Ini bisa lihat. Nah, ini lagi rekaman lagi teman-teman. Ini lagi editing, lagi proses edit. Dan masih panjang banget. Saya rasa sih mungkin 2 hari lagi baru selesai. Itu paling cepat. Paling lama sih 3-4 hari. Jadi karena memang kerjaan saya padat banget, kerjaan kantor, kerjaan ini, membuat laporan lagi di kantor. Untuk live memang saya nggak bisa janjikan teman-teman. Terus fisik saya kan juga nggak gitu bagus ya. Yang arti memang saya tuh kalau orangnya udah capek, ya udah langsung istirahat gitu teman-teman. Saya nggak bisa kayak, wah paksa terus, bergadang. Saya paling nggak bisa teman-teman. Saya kalau udah capek ya udah tidur gitu. Jadi sulit banget untuk membuat janji. Tapi memang saya ini belakang-belakang ini berusaha untuk seminggu sekali live. Makanya saya di YouTube kan minggu lalu ada live. Ini saya juga hari ini live. Ya saya harap minggu depan saya juga masih bisa live. Cuma waktunya itu ya nggak bisa diprediksi teman-teman. Ya. Untuk BEKTI Indah ke akuntansi itu banyak ya. Ada akuntansi biaya, perpajakan, permintaan, keuangan, perbankan. Benar sekali ya untuk BEKTI ya. Bahkan ada akuntansi sekuritas ya, akuntansi ekspor impor ya, masih banyak banget, pencatatannya beda-beda. Ya, akuntansi pemerintahan ya, betul. Publik, infrastruktur, akuntansi ini itu banyak banget. Bahkan di analisa keuangan saja, untuk kita ambil spesifiknya di analisa keuangan bagian analisa ya, itu masih banyak banget. Contoh seperti kredit, ada analisa kredit ini, ada proyeksi ya, dan lain sebagainya, itu masih luas banget. Mungkin itu dulu teman-teman ya, ini udah 59 menit nih, 1 menit lagi udah bakal offline. Jadi terima kasih banget untuk semua teman-teman yang udah nonton live ini. Sorry banget, ada banyak banget pertanyaan yang gak kejawab. Saya jawab yang sebisa saya saja. Ya, sorry banget teman-teman ya, terima kasih banget untuk semua yang udah ikut serta. Mohon maaf banget kalau masih punya banyak kekurangan, terima kasih banget yang udah share. Ini pertanyaan terakhir, Dela Saputri. Boleh tahu editnya pakai aplikasi apa? Pakai Sony Vegas ya. Berencana buat S2 nggak kok, Helen? Belum ya, belum, karena memang dananya belum ada, mahal. Dan untuk live-nya saya simpan, saya upload nanti, dan saya upload di YouTube juga. Ya, di YouTube juga ada nanti. Teman-teman boleh nonton di YouTube, boleh nonton di Instagram, bebas. Live-nya semua ada. Ya, terima kasih semuanya ya. Terima kasih.